Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ing dalem wekdal punika monggo sareng-sareng bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten kita tasik dikehendaki sehat wal afiyah lan mugi-mugi panjang umur. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Allah niki memberikan waktu, memberikan jatah kepada manusia niki hidup 2 kali, mati nggih 2 kali. Kita niki ketika di dunia sampai di akhirat mati 2 kali dan hidup juga 2 kali. Dalam firman Allah, Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Wahai Tuhanku, Engkau matikan kita 2 kali dan Engkau hidupkan kita 2 kali. Kita niki pun mati 1 kali, tinggal 1 kali mati. Kita hidup sakniki benjing hidup malih. Kirang setunggal mati, kirang setunggal hidup. Kapan kita mati? Ternyata sampun. Ketika manusia berada di kandungan 40 hari pertama niki ternyata berupa air sperma. Untuk 40 hari yang kedua berupa darah, segumpal darah. 40 hari yang ketiga berupa daging. Lah daging tapi belum diberi roh sampai 120 hari baru nanti malaikat memberikan bentuk dan termasuk yang terkenal dengan walimatul hamli. Maka ketika itu Allah memberikan roh 40 hari kita tidak mempunyai roh tapi mempunyai jasad. Berupa janin yang ada di perut, berarti kita sudah mati 1 kali. Kemudian kita hidup 1 kali. Besok ketika naudzubillah min dzalik muga-muga panjang umur, nggih, sehat wal afiyah. Mumpun panjang umur ndang krik-krik mboten, panjang umur sehat wal afiyah. Ketika itu setelah diambil oleh malaikat Israel berarti kita mati 2 kali. Kemudian setelah mati besok dibangkitkan lagi di akhirat berarti kita hidup 2 kali, mati juga 2 kali. Maka dalam kesempatan yang bagus ini kita dihidupkan oleh Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita harus melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita gerakkan tangan kita yang diridhoi oleh Allah. Kita langkahkan kaki kita yang diridhoi oleh Allah. Kita lihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita dengar sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Sampai-sampai Ibnu Athaillah yang mengarang kitab hikam, ternyata besok fi arasatil kiamah, ya, di akhirat ketika orang dihisab, ternyata 1 hari ditampilkan oleh Allah 1 hari 24 kotak. 1 hari 24 kotak. Ketika orang tersebut siang dan malam tersebut ibadah terus, maka kotaknya full. Kan 24 jam 1 hari. Besok ditampilkan tiap hari 24 kotak 1 hari. Berhari-hari berarti banyak kotak ketika itu. Nah, ketika orang tersebut sholat kan mungkin orang yang khusyuk saja 10 menit lah, kan gitu. Setelah itu wis leha berarti 1 jam itu hanya terisi 10 menit, yang lainnya nanti kosong. Maka ketika itu orang Imam Syafi'i mengatakan, yaqulu Imamun Syafi'i idzan kasafal ghita'u yaumil qiyamah min thawabi a'malil bashar lam yarau thawaban afdhala min dzikrillahi ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan ketika besok dibuka rahasia Allah, dihisab, maka semua manusia itu getun kecuali orang yang zikir. Karena ibadah mahdhah, ibadah yang wajib itu hanya sedikit. Yang lain adalah leha beda dengan ulama-ulama tempo dulu. Contohnya Syekh Hasan Basri yang bukan sahabat, bukan tabiin, sangat jauh. Ternyata ketika
Nafas keluar membaca astaghfirullah. Nafas masuk membaca astaghfirullah. Sampai 20 tahun tidak pernah hatinya itu tidak ingat kepada Allah. Sampai setan boten saged melebet. Tiang singen koyok ngoten niki cocok yadkhulul jannah bighairi hisab. Lah kita niki ndonga semoga yadkhulul jannah bighairi hisab walaupun amal ibadah kita kaya ngoten niku, nggih. Sampai-sampai pola ba'dul uqala, orang yang cerdas, ulama yang cerdas mengatakan muhalun yuhibbullaha wa la yadhkuruh. Muhalun yuhibbullaha wa yansah. Mustahil, tidak mungkin orang cinta kepada Allah tapi tidak zikir kepada Allah. Salah satu cara supaya kotak-kotak kita itu penuh dengan amal ibadah maka dengan zikir. Imam Syafi'i mengatakan ibadah yang paling gampang itu zikir, tidak membutuhkan suci, tidak membutuhkan tempat. Kalau kita Jumatan kan butuh tempat dan waktu yang khusus, sholat juga gitu harus wudhu, tapi zikir enggak. Sehingga untuk mengisi kotak-kotak kita besok kelak di hari kiamat supaya penuh, maka kita harus zikir kepada Allah. Sampai Imam Syafi'i mengatakan kayak ngoten, sebuah bukti sejarah. Ketika Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, ternyata bersama dengan malaikat Jibril, ternyata Rasulullah melihat di surga ini ada singgasana yang baru dibangun oleh malaikat, tapi belum sampai tengah-tengah bangun ternyata malaikat itu turun tengok-tengok. Akhirnya Rasulullah tanya kepada malaikat, wahai malaikat, itu adalah bangunan yang bagus sekali, yang bahannya dari emas dan perak. Tapi mengapa malaikat itu yang bangun itu turun? Siapa yang memiliki bangunan itu? Singgasana yang bagus itu dijawab oleh malaikat, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini umat panjenengan yang zikir kepada Allah. Lisanan radban bidzikrillah. Intinya ulama mana saja ketika bulan Ramadan lisanan radban bidzikrika. Lisan ini harus basah dengan zikir kepada Allah. Niki. Akhirnya bagaimana malaikat itu, malaikat Jibril jawab, ini ku umat panjenengan wahai Rasulullah. Lanau pokok malaikat yang membangun singgasana itu turun karena umat sampean yang ada di dunia itu ketika zikir malaikat meneruskan bangunan. Ternyata mengapa turun? Karena umat sampean itu mboten meneruskan zikir, menunggu zikir lagi baru dibangun. Ya Allah, zikir mawon koyok ngoten pahalai di akhirat. Akhirnya dalam sebuah riwayat apa yang dibaca oleh orang yang ada di dunia sehingga dibangunkan oleh Allah singgasana di akhirat di surga, ternyata bacaan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Ketika panjenengan leha-leha mau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ampun sampai khawatir besok diberi singgasana di surga. Ini sering membaca berarti banyak rumah kita yang ada di surga. Ya Allah, niku untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku zikir dan zikir. Jarang orang mau zikir. Tiba syarok, ternyata zamannya Rasulullah, sahabat itu ada seorang yang meninggal dunia, aras goncang sampai malaikat ini wis, sopo iki kok ono apa kok sampai aras goncang. Ternyata ada seorang sahabat Rasul, Sa'ad bin Mu'ad, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ternyata aras goncang. Yang kedua, sab'una alfa malakin yazuruhu, 70.000 malaikat turun teng bumi. Nggih, 70.000 malaikat turun teng bumi untuk menziarahi kematian seorang sahabat niku. Ya Allah, mulia nih sahabat niki. Apa yang menyebab beliau niki sampai aras goncang?
Padahal panjenengan umatnya Rasulullah sakniki ketika meninggal dunia didatangi satu malaikat mawon ada jaminan ahli swarga. Napa maneh 70.000 malaikat sampai wonten sahabat yang melihat bahwa malaikat memandikan. Nggih, padahal orang yang mati syahid ketika itu meninggal setelah perang. Ternyata saat bin Mu'ad niki meninggal dunia baru masuk Islam, umur 30 tahun masuk Islam, 36 meninggal dunia, hanya 6 tahun dijamin oleh Allah ahli swarga. Sampai malaikat kaya ngoten mesti ahli swarga niki, nggih. Karena apa? Diteliti oleh ulama-ulama dalam sebuah hikayah. Banyak ulama mengatakan karena ketika sholat iswae, setelah sholat wiritan zikir lho, nggih zikir. Napa zikire? Istishhad, syahadat. Jarang orang setelah sholat syahadat, kecuali panjenengan ketika setelah witir asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syahati. Asyhadu alla lafaz asyhadu alla niki lho panjenengan napa ketika wiritan pernah membaca kecuali setelah wiritan, jarang ya. Ternyata sahabat Sa'ad bin Mu'ad niki istiqomah syahadat kepada Allah. Padahal la ilaha illallah saja masuk surga, syahadat masuk surga niki lho. Nggih. Kenging ditiru mugi-mugi masuk surga tanpa dihisab. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Niki panjenengan ketika zikir la ilaha illallah niku niru sinten? Kula tanglet kanca-kanca sampai zikir la ilaha ana sing la ilaha illallah. Ya napa sing bener? Ternyata kita zikir niku meniru torekoh. Torekoh baik Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Siddiqiyah, Satariyah yang muktabaroh sambung sanatnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah niki ternyata terjawab ketika kula sowan teng Yai Son Haji, nggih Kebumen, termasuk Mursyidut Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, termasuk gurune Gus Dur nggih baiat teng mriku. Ketika niku kula krentek di hadapan beliau, wahai Yai, kula kepingin hati kula niku jernih. Belum sampai kula ucapaken pun dijawab, ya Allah, bersih nih rek atine. Nggih, niki gurune Gus Dur, ya, spiritual Gus Dur. Akhire dawuh, nek kepingin atine bersih, dzikir la ilaha illallah sing banget. Teko puser, angkatan mendokur, nafsu iku ndek puser, dawuh beliau. Nafsu itu ndek puser angkatan ke atas, la ilah geblakno nang kanan supaya nafsu yang elek-elek itu di kanan itu bisa diambil kemudian dibuang ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah niku zikir ingkang sae sesuai dengan thariqah, nggih, yang sambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari perut ya, diangkat ke atas, nafsunya keangkat semua, kemudian nafsu yang kanan ini diambil semua, kemudian dibuang ke kiri. Insya Allah bersih. Niki cara toreko. Kadang kita mboten paham, ya Allah ngoten. Nggih. Tiang-tiang singen niku ketika zikir sampai lihat sampai Syekh Hasan As-Sadili niku termasuk Sadatus Sufiyah, termasuk torekoh gian. Allah Allah la ilaha illallah. Kalau Allah Allah siriyah teng mriki sehingga sampai cirios niku Syekh Nawawi Al-Makkah. Karena beliau niku zikir Allah Allah teng mriki jelas masuk toreko. Ketika meninggal dunia, nggih, ketika meninggal dunia di Syria, makome teng Syria, ternyata cokol satu tumbuhan. Tumbuhane cokol niku tiap daun enten lafat Allah. Lho, ngoten.
Allah Allah Allah. Napa mboten ahli swarga kaya ngoten niku? Karena napa? Karena zikir di hati Allah Allah. Kemudian yang jar la ilaha illallah. Semua ulama-ulama tempo dulu, nggih, mulai Syekh Son Haji, Syekh Romli Tamimi, nggih, Syekh Utsman Al Ishaqi, Syekh Syari Sakoti, Syekh Abdul Qadir Al Jailani, mulai dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, kemudian Sayyidina Ali dan Abu Bakar, Allah Allah la ilaha illallah, kemudian turun ke Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga Thariqah Qadiriyah. Kemudian diterima Syekh Naksabandi, maka menjadi Thariqah Naksabandiyah. Nggih. Diterima oleh Syekh Tijani menjadi Tijaniyah. Intinya Allah Allah la ilaha illallah. Mengapa beliau-beliau itu ketika berada di akhirat itu kok lancar sampai Syekh Abdul Qadir Jailani diberi derajat oleh Allah segitu tinggi? Karena beliau itu full doa. Nggih, full doa wiritan. Nggih, dalam thariqah kan ada khususi, nggih, ada kewajiban. Nah, kita walaupun belum sampai masuk ke sana, pun sampai ninggal zikir kepada Allah, ya, pun sampai ninggal zikir kepada Allah. Karena ini yang menyebabkan Imam Syafi'i mengatakan ini yang menyebabkan kita bangga besok di akhirat, karena kita punya kotak-kotak amal akan terisi, ya, di akhirat kelak. Sampai lihat Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ketika zikir sholat subuh niku menggunakan wudhu isya. Wudhune isya sampai sholat subuh, berarti mboten tidur belas. Mboten tidur belas. Kemudian Syekh Abdul Qasim Al Junaidi juga gitu, nggih. Wudhu isya kemudian subuh juga jadi satu wudhunya, berarti mboten tidur belas. Zikir kepada Allah, full zikir. Maka dalam bulan Ramadan ini kita usahakan, nggih, lisanan rodban bidzikrillah. Supados napa? Kauncratan kita akan mendapatkan barokah orang-orang tempo dulu, sehingga ketika di akhirat kelak kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga lisan kita dipermudah oleh Allah untuk mengucapkan zikir kepada Allah, untuk mengucapkan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Ila liqa, saking kula bilih wonten khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.